Hujan adalah salah satu peristiwa alam yang sangat penting bagi kehidupan bumi. Tanpa hujan, manusia, hewan, dan tumbuhan akan kesulitan mendapatkan air. Namun apakah kalian tahu bagaimana proses hujan sebenarnya terjadi? Proses turunnya hujan bukan suatu yang sederhana, melainkan melalui serangkaian tahapan yang disebut siklus air atau daur hidrologi. Apakah kalian tahu siklus air itu apa? Siklus air adalah proses pemutaran air yang terjadi terus-menerus di bumi, dimulai dari permukaan bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan utama dalam siklus air adalah evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, presipitasi hujan, dan infiltrasi atau penyerapan air ke tanah. Tahap pertama disebut evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan air menjadi uap air, dikarenakan panas dari sinar matahari. Air dari laut, sungai, dan danau akan menguap ke udara. Selain itu, tumbuhan juga membantu proses ini melewati transpirasi, yaitu penguapan air dari permukaan daun. Gabungan antara evaporasi dan transpirasi disebut evapotranspirasi. Ketika uap air naik ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, maka suhunya akan menjadi lebih dingin. Akibatnya, uap air berubah menjadi kristal es atau butiran-butiran air kecil. Proses perubahan ini disebut dengan kondensasi. Butiran-butiran tersebut berkumpul dan membentuk awan. Semakin banyak uap air yang berkumpul, maka awan akan menjadi semakin tebal dan berat. Presipitasi dan jenis-jenis hujan. Jika butiran awan sudah terlalu berat, udara tidak mampu lagi menahannya, maka air akan jatuh ke bumi dalam bentuk presipitasi. Presipitasi inilah yang kita sebut hujan. Namun tidak semua hujan itu sama. Berdasarkan proses terjadinya, hujan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Hujan konvektif terjadi karena pemanasan yang kuat di permukaan bumi, biasanya menghasilkan hujan deras tapi sebentar. 2. Hujan orografis terjadi ketika udara lembab naik karena adanya pegunungan dan mengalami kedinginan. 3. Hujan frontal terjadi saat dua masa udara berbeda suhu bertemu. Udara hangat naik ke atas lalu membentuk hujan. Selain itu, jika suhu udara di sekitar awan sangat rendah, air bisa membeku dan turun dalam bentuk salju atau es, tergantung pada kondisi atmosfernya. Hujan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Pertama, hujan menyediakan air bersih bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua, hujan membantu menjaga keseimbangan ekosistem, karena air hujan akan mengisi sungai, danau, dan sumur. Ketiga, hujan juga berperan dalam menyuburkan tanah, serta membantu proses pertanian. Namun, hujan juga bisa membawa dampak negatif jika turun terlalu deras dan terus-menerus. Dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, atau erosi. Sebaliknya, jika hujan tidak turun dalam waktu lama,
bisa menyebabkan kekeringan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hujan adalah bagian penting dari siklus air yang menjaga keseimbangan alam. Prosesnya dimulai dari penguapan air oleh panas matahari, kemudian menjadi awan melalui kondensasi, dan lalu turun sebagai presipitasi, dan akhirnya kembali ke bumi untuk mengulang siklus yang sama. Presipitasi jenis-jenis hujan. Hujan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Kaget,